Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak, jamaah salat Isya dan juga salat nanti tarawih di Masjid Arafah yang insyaallah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid ini. Ini tahun ketiga saya memberikan kultum di Masjid Arafah ini ya. Dan kita setelah pandemi ini sekarang semuanya sudah terasa lebih kembali, seolah-olah itu tidak terjadi pandemi ya kan? Tapi sesungguhnya kita masih tetap harus waspada bahwa yang namanya virus itu tidak akan pernah bisa hilang, hanya bisa bermutasi. Kita bersyukur Allah telah memudahkan langkah kita untuk menuju masjid ini ya kan? Kemudian kita juga sudah menunaikan selama siang tadi dari salat subuh sampai dengan maghrib menjalankan syamu Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau begitu karena sudah ketiga kali, berarti bertambah juga umur kita. Artinya sudah berkurang juga usia kita. Usia kita untuk menanti ajal itu berarti semakin dekat dengan bertambahnya. Pertanyaan kita, dengan semakin seringnya mungkin kesekian kalinya kita ini bertemu dengan Ramadan, apakah pertanyaan kita ibu bapak ya sekalian, apakah Ramadan itu meninggalkan bekas pada diri kita? Itu pertanyaannya bapak ibu ya. Kalau itu tidak pernah kita tanya pada diri kita, ya berarti ada sesuatu masalah dengan diri kita sendiri. Apa bekasnya gitu? Apakah tujuannya yang ujungnya menjadikan kita bertakwa itu memang sudah kita rasakan? Nah, bapak di sini yang paling tua yusune pinter pinter. Wonten sing 80, wonten nggih. Paling senior mungkin 60-an lebih ya. 70 gitu. Nah, berarti kalau yang masih muda-muda itu karena namanya ajal itu nggak pernah menanggap umur. Siapa tahu yang muda lebih dulu gitu. Bisa juga yang tua lebih dulu gitu. Kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kita tetap harus bertanya, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan. Ramadan yang kemarin itu apakah sudah membekas di Ramadan yang sekarang ini? Kalau itu belum, berarti seperti apa yang dikatakan Rasulullah itu kan? Berarti puasa kita belum menjadikan diri sebagai perisai dari diri kita sendiri. Banyak hadis-hadis yang disampaikan ya, terutama dalam kitab Bukhari Muslim dan juga di dalam riwayat Ahmad itu disebutkan bahwa ya, Rasulullah itu Allah memberikan sebuah wahyu atau memberikan sebuah penjelasan tentang turunnya surah Al-Baqarah yang memerintahkan untuk berpuasa itu sangat jelas sekali. Dalam banyak riwayat, ya, termasuk riwayat Sahih Ahmad dan juga dalam Bukhari Muslim, dijelaskan juga di situ Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada Rasulullah, ya, faqala Rabbuna Azza wa Jalla
Asyamu junnah yastajinu bihal abada minan nar wa huwa li an wa ana ajazibihi. Nah, dengan memperhatikan hadis ini, apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa asyamu junnah. Asyamu junnah, ya, kalau kita memperhatikan junnah, ya, sering sekali kalau dalam Al-Quran kita juga membacanya ada jinnah, ya, ada juga jannah, memiliki asal kata yang sama, ada huruf jim, ada huruf nun dan huruf ta. Apa penjelasannya? Ya, semua sama harufannya. Di sini dikatakan bahwa karena asal katanya, kalau kita dulu zaman saya mengaji dulu ya, masih dijelaskan oleh guru-guru kita, asal katanya sama. Nah, berarti maknanya menjadi berbeda. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan jinnah, jinnah itu berarti jin, berarti kita tahu jin. Jin itu berarti semua, kalau ada kata-kata, kalau ada jim, nun dan ta, atau jim dan nun, berarti itu boleh dikatakan ya menjadi tidak terlihat, tidak nampak. Nah, sehingga dimaksud dengan junnah itu adalah perisai yang semua tidak bisa ditampakkan. Demikian juga jin. Jin, kalau kita menjadi jinnah, berarti jamaknya dari jin, banyak berarti kan. Termasuk jannah. Jin juga tidak tampak ya Bapak Ibu ya. Jin itu nampak atau tidak nampak gitu. Ya. Ada yang bisa melihat jin? Enggak ada. Karena kita diciptakan berbeda. Jadi Bapak Ibu itu jangan sekali-sekali berniat melihat jin. Karena dunia kita berbeda gitu kan. Ya. Nah, sembunyi, terlihat tidak nampak, sembunyi, tersembunyi, ya, tersembunyi. Termasuk juga jannah. Ya, jannah pun juga tersembunyi. Jannah itu apa? Surga. Sekarang nampak? Belum. Nampaknya nanti. Begitu juga bapak-bapak kalau pulang malam, ya kan, dari entah dari mana, ya kan, malam-malam pulang sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan ibunya, berarti tidak terlihat, ya, sembunyi-sembunyi, apa jin, ya, gitu. Demikian juga jannah, jannah jangan demikian surga. Nah, kita kembali bapak kepada tadi dikatakan asyamu junnah, bahwa Allah sangat istimewa menggunakan istilahnya, tidak menggunakan istilah saum, tetapi syam. Artinya situ ada tatanannya, ada syariatnya, ada aturannya. Harus mengikuti aturan-aturannya, tidak hanya sekedar menahan. Ya. Maka dikatakan selalu asyam, bukan saum. Ya. Para ulama bersepakat bahwa ini berarti ada sebuah tatanan yang kedudukannya lebih tinggi dari hanya sekedar saum menahan. Bukan hanya sekedar amsaka, bukan hanya menahan saja. Tidak, bukan hanya menahan dari lapar, haus, dari menahan dari hal-hal yang tidak dibolehkan, bukan hanya itu saja. Tapi ini ada aturannya yang kedua lebih tinggi, lebih baik daripada hanya sekedar saum. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita benar-benar ingin syam ini, berarti kita harus mengikuti segala macam aturan yang diberlakukan oleh Allah tersebut. Sehingga kalau kita mengikuti semua aturannya, maka puasa ini akan menjadi junnah, akan menjadi perisai, akan menjadi tameng. Nah, inilah kita katakan sekarang umur saya umur, berarti kalau katakan baliknya itu adalah umur 17, umur 18, kalau dulu masih lama Pak. Kalau sekarang ini kan, apakah selama kita ini ya, itu masih sudah bisa merasakan, menjadikan bahwa puasa itu tameng. Tameng apa dikatakan di situ? Bahwa kalau kita benar-benar menjadi puasa, maka Rasulullah menyampaikan di situ. Maka puasa kita itu, ya kan, Allah dikatakan oleh Rasul, dikatakan di situ, yastajinnu biha abadu minan nar. Perisai yang apa? Bahwa hamba-hambanya yang menjalankan puasa itu abadu, ya, hamba-hambanya, orang-orang yang beribadah itu apa dikatakan? Wa yastajinnu biha abadu minan nar. Artinya bahwa hambanya yang melakukan ibadah puasa ini,
maka dia akan mendirikan tameng perisai dari apa? Dari siksanya api neraka. Tentu saja kita tidak ingin, tidak ingin bahwa puasa kita ini tidak mampu membentengi kita dari siksa api neraka. Nah, tentu saja kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kenapa masih banyak orang yang berpuasa, tapi ketika selesai puasa, ya tetap menjalankan hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang menjadi amal-amal, bukan amal-amal yang soleh, tapi amal-amal yang salah. Gitu. Jadi kalau kita berpuasa, ya kan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, ya kan, takwa, ya, atau yang dalam banyak kitab dikatakan bahwa qawi ya, sama juga artinya menjaga perisai. Ya berarti namanya bertakwa itu menjaga, menjadikan perisai, pelindung dari kita ini. Jadi janji Allah itu adalah kalau kita benar-benar berpuasa itu, maka kita api neraka itu menjadi dilindungi kita dari siksa dari api neraka itu. Nah, pertanyaan kita, sudahkah kita mempersiapkan tadi perisainya itu? Nah, dikatakan karena perisai yang kita disana tidak terlihat, apa begitu? Karena tidak nampak langsung perisainya seperti apa. Tidak seperti kita bawa tameng, ya, tamengnya itu. Nah, kalau kita lihat secara keduniaan, tameng ini bisa bermacam-macam, Bapak Ibu ya. Tebalnya bisa bermacam-macam perisai itu. Ya. Bisa kalau kita lihat sedang berperang itu zaman dahulu, tameng perisai itu kan bermacam-macam. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Tebalnya seperti apa? Nah, sekarang kita ingin membuat perisai seperti apa? Maka dari itu yang diperintahkan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu berarti apa? Orang-orang yang taat. Kita ingat bagaimana dalam surah Al-Hujurat dikatakan wa qalal a'rabu amanna. Ketika ada orang Badui menyampaikan kepada Rasulullah bahwa aku ini sudah beriman, tapi Allah mengatakan, ya, bukan, kamu itu belum beriman. Dikatakan bahwa kulam tu'minu walakula aslamna. Kamu itu belum beriman, tapi hanya baru beraslam. Dikatakan itu apa? Kalau kita yang beriman harus apa? Wa atii'u wa atii'ur rasul. Walam yaridkum, wa amal sayya. Jangan sampai kita itu merusak amal-amal kita kan gitu, supaya tidak merugi. Artinya oleh itu berarti imannya itu salah satu cirinya adalah menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu intinya. Jadi ibu-ibu bapak yang berbahagia, sudahkah kita setelah selesai Ramadan kemarin menjadi orang yang taat? Mudah kok melihatnya, gitu. Pada saat ketika selesai bulan Ramadan itu, apakah sandal di masjid itu lebih banyak atau lebih sedikit? Jamaahnya, lihat gitu ya. Ibu-ibu ya, lihat. Kalau kita sudah lihat sandal di masjid semakin sedikit dibanding dengan dulu, atau mungkin ya sandal di masjid sudah jarang yang hilang, itu berarti sudah tanda-tanda, wah ini kita tidak taat. Perintahnya kan begitu bapak-bapak. Bapak-bapak itu yang afdolnya, bahkan beberapa imam mazhab juga mengatakan, maksudnya mengatakan hukumnya sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi yang laki-laki. Ya, jadi seseorang laki-laki yang soleh, suami yang soleh itu sholatnya di masjid, fardunya berjamaah. Beda kalau bapak ingin menjadi bapak yang soleha, sholatnya di rumah kan gitu. Yang gitu. Ada nggak bapak soleha? Nggak ada gitu. Jadi jadilah bapak-bapak yang soleh, anak-anak laki-laki yang soleh, supaya sehingga lihat itu bentuk ketaatan kita. Ketika kita bentuk ketaatannya, ketika Rasulullah meminta bahwa ketika Allah memerintah ku anfusakum wa ahlikum nar, sama juga perintahnya.
Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari panasnya neraka. Itu sudah kita menjaga. Ya kan? Dicek saja. Ya kan? Istri kita biarkan itu berselfie ria di Facebook. Wah, itu Bapak Ibu ya. Sampai orang-orang itu, coba Bapak Ibu, saya itu paling sering melarang istri saya itu, nggak boleh. Ya kan? Kalau berani posting-posting Facebook sendiri harus dengan suaminya, gitu ya. Nggak boleh. Ya, termasuk kita, ya, jangan sering-sering. Saya itu kalau diajak berfoto dengan ibu-ibu, saya bilang, wah jangan berdua tuh ya, ngajak teman yang lainnya gitu. Nanti bisa menjadi fitnah gitu. Jangan kita menjaga ibu-ibu gitu. Wah itu kalau saya ke daerah-daerah itu, kalau diundang dengan para rektor, dengan perguruan tinggi itu, selalu kan banyak yang minta foto itu. Katanya, wah ini profesor yang masih muda gitu kan, banyak yang minta foto, bisa, bro minta foto bro, biar inspirasi kita. Oh iya foto, tapi jangan berdua gitu. Ya harus dengan yang lain, kita bareng-bareng yang menjaga. Termasuk ibu-ibu juga begitu. Nah karena nanti ibu-ibu tolong dijaga. Bapak juga demikian. Postinglah yang baik-baik. Postinglah hal-hal yang sifatnya apa? Kalau kita memang benar-benar sudah beriman tadi, apa diikutinya? Waya mau solihah. Kita diminta apa? Melakukan amal-amal yang soleh. Wa yukafir anhu. Maka apa? Dengan amal-amal soleh itu akan menghapuskan, akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Wa yukafir anhu sayyi'ah. Akan menghapus kesalahan kita. Itu. Jadi harus diikuti dengan namanya amal-amal soleh. Taat? Oh iya benar. Taat itu adalah ketundukan kita, kepatuhan kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Ya harus melakukan amal-amal yang soleh, jangan amal yang salah. Kita ini diciptakan sebagai manusia, ya. Tidak bisa kita murni sebagai malaikat. Beda, ibu-ibu bapak ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya nur, selalu pada berbuat kebaikan, amalnya soleh terus. Jin, syaitan diciptakan dari nar, tidak nampak, selalu menggunakan perbuatan amal-amal yang salah. Manusia itu berada di antaranya. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Pertanyaannya apa? Kita diminta untuk selalu ya, melakukan amal-amal yang saleh. Bulan Ramadan ini, Ibu Bapak, kalau kita lihat ya, banyak orang berusaha ya untuk menjaga, membuat tameng, membuat perisai dirinya itu supaya nantinya bisa terhindar dari siksa neraka itu adalah banyak melakukan amal soleh. Apa yang dilakukan? Ya, membaca Quran sebanyak-banyaknya, tadarus. Coba saya lihat Bapak Ibu, masjid-masjid itu penuh dengan tadarus, tilawah, kajian-kajiannya. Bahkan ibu-ibu bapak-bapak kalau ditanya di kampung-kampung kita itu, termasuk tempat saya juga ditanya, badhe tentundi Bu, badhe tarawih. Ditanya tarawih. Sedemikian hebatnya. Ya. Sedemikian hebatnya itu qiyamul tarawih itu ya. Bersama yang namanya mendirikan sholat tarawih itu. Sehingga hal-hal yang sunnah pun selama Ramadan dianggap sebagai wajib gitu. Harusnya yang benar apa? Tidak pundi Bu. Badhe sholat isya, harusnya begitu ya. Badhe temu di Pak, badhe sholat isya, hadap nang dile, sholat isya Pak kan gitu. Bukan tarawihnya. Tapi itulah saya bilang hebatnya bulan Ramadan. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan selama hidupnya pun dilakukan. Bahkan manusia itu kalau kita umat Islam itu ya kita bisa lihat ada orang yang umat Islam tipenya itu ya kalau sholat hanya 2 kali. Ya, 2 kali selama setahun. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi kita nggak boleh menjudge dia. Yang penting dia masih ada iman di dalamnya. Ya. Ya. Yang penting ada iman di dalamnya itu, udah dia katakan beriman. Ya. Ada dia mengucapkan tasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada iman di situ, Muslim. Walaupun sholatnya itu ya hanya setahun sekali ada. Ada juga yang sholatnya cuma seminggu sekali, Pak. Nggih betul. Ada juga. Gitu kan? Ya. Ada juga yang rajin sholat, gitu kan? Tapi terlambat terus gitu kan. Ada gitu.
Ada yang salah. Nah, artinya kita ini sekarang mau yang kemana? Menjaga, membangun perisai tadi. Seberapa tebal Pak perisai kita dan seberapa lebar perisai kita itu. Yang bagus itu kan kalau perisainya kuat, dari bahan yang kuat, sehingga itu dan bisa melindungi kita dan juga diri kita. Coba Bapak Ibu kalau lihat polisi kalau anti teroris itu ya, itu kan tebal sekali perisainya itu. Nah itu kita sekarang tuh ingin membentuk perisai seperti itu Pak. Ya. Nah perisai ini artinya apa? Kita ingin juga semacam perisainya kalau kita lihat sekarang kalau kita kemarin habis kena pandemi COVID itu, perisainya apa Bapak Ibu? Vaksin. Nah sekaligus kita memberikan vaksin pada diri kita ini kan gitu, divaksin. Vaksinnya apa sekarang itu? Tentu saja supaya vaksinnya kebal sampai dengan nanti terus-terusan selesai, maka kebiasaan Ramadan kita ini ya, tidak hanya berhenti di sini. Bapak Ibu, kenapa kemudian kita setelah Ramadan itu berhenti? Karena kita hanya menganggap Ramadan ini sebagai sebuah pesta saja. Benar nggak? Atau hanya sekedar kumpul-kumpul ya, acara rutin setahun sekali. Kayak seperti ketemu ulang tahun itu ya. Sudah bubar-bubar tanpa makna. Tapi kalau kita mengambil suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu bulan yang memang penuh rahmat dan wajib, dan ini akan kita bawa sampai ke 11 bulan berikutnya, maka kita rubah cara berpikir kita. Betul Ramadan itu bulan penuh berkah, tapi kita bawa keberkahannya ini sampai nanti, tidak berhenti di sini. Ya karena kita ini masih berpikir, wah ini sebulan sekali kita habiskan semua tenaga kita itu selama sebulan. Benar, itu benar. Tapi akan lebih benar lagi kalau kemudian kita bisa meneruskan semangat kita ini, membuat perisai diri kita dari makna berpuasa itu supaya jadi perisai diri itu. Tidak cukup hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi diisi dengan amal-amal berikutnya. Nah itulah perisai ini kita membentuk perisai diri. Tidak cukup hanya sekedar menahan makan, minum, tidak berhubungan suami istri, harus diisi dengan hal yang lain. Termasuk kita juga menambah asupan keilmuan kita, kan gitu. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat kenapa selama Ramadan ada kultum. Walaupun 7 menit, tapi prakteknya bisa 70 menit, gitu. Prakteknya gitu. Kenapa ada kultum, ada kajian tarhib Ramadan sebelum Ramadan gitu. Supaya apa? Ada asupan ilmunya. Harapannya apa? Karena Islam ini penuh syarat dengan ilmu.